Ya, oke. Menyatu lagi kita di dialog khusus kali ini ya. Kalau ngobrol soal pajak tuh kayaknya nggak ada habisnya deh. Kita mau break apa aja kita tetap diskusi. Iya, apalagi pajak kendaraan. Pajak kendaraan, ya. Tadi Pak Aslam kan sudah kasih tahu ke kita gitu. Ternyata jumlahnya tuh luar biasa besar gitu ya kalau untuk pendapatan. Jadi ketika kita membayarkan sejumlah uang kita sebagai pajak untuk kendaraan bermotor kita, itu kita juga menyumbang ke negara. Untuk apa? Untuk kita gunakan lagi gitu dalam bentuk berbagai macam program. Nah, Kak juga bahkan kita baru tahu sebetulnya kalau membebaskan denda itu rata-rata 60 miliar. Ini negara pun sebetulnya daerah istimewa Jakarta dalam hal ini rugi 60 miliar. Tapi demi untuk memberikan sesuatu bagi masyarakat ini diselenggarakan, diadakan. Ya monggo kalau sudah bebas denda kok penjenengan juga tidak kemudian melunasinya, ya ini ada di tangan Anda gitu. Tadi saya break dulu sebentar. Pak Aslam dilanjutkan sedikit monggo silahkan. Ya. Jadi kalau dari perspektif penerimaan sebenarnya pemerintah daerah dalam tanda petik ya rugi karena kita kehilangan penerimaan naik turunnya 60 miliar dari denda pajak itu. Tapi karena bagian dari pengorbanan karena COVID kemarin kan butuh empati dari seluruh stakeholder, termasuk dalam ini adalah kebijakan Pak Gubernur untuk pembebasan denda pajak itu. Sehingga pada saat itu kalau dari sisi latar belakangnya mungkin satu untuk peningkatan daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua dari perspektif kami di Komisi B harapannya dengan pembebasan denda pajak itu tahun 2023 akan banyak wajib pajak yang sudah aktif STNK-nya. Sehingga harapan kami nanti pajak penerimaan dari pajak kendaraan bermotor akan juga semakin naik itu. Itu kalau yang terkait denda pajak. Kami pun di Komisi B sebenarnya tidak berharap denda pajak itu banyak. Kita ya berharap ya tertib gitu, nggak usah. Tapi perlu saya matur ke pemirsa bahwa denda yang jenengan bayarkan di Samsat di KPPD itu masuk juga di APBD. Jadi nggak kemana-mana, itu tetap masuk di APBD, kembalinya juga untuk pembangunan infrastruktur masyarakat. Jadi kalau misalnya KPPT telat kemudian kena denda, itu denda panjenengan itu nggak hilang. Anggap saja dengan infak gitu, infak untuk kemasyarakatan publik gitu dengan dengan denda pajak itu. Tapi kalau saya berharap ya nggak usah telat gitu. Karena kalau semakin telat itu nanti risikonya akan semakin menunda. Orang kalau menunda itu kecenderungannya semakin awal Mak Dubyo nggih. Iya benar. Itu nek kowe 2 tahun males ra dibayar, 3 tahun semakin lama semakin memeng gitu. Iya. Padha karo Joko ki nek suwe ra rabi-rabi pertimbangannya saya momet gitu. Itu udah sampai situ loh. Jomblo permanen itu Pak ya. Ya tapi kalau kaitannya dengan bagaimana ada aturan soal penghapusannya yang 2 tahun itu sebetulnya kapan itu akan dilakukan Pak Sugeng? Nanti dari Pak Andi dilengkapi sama Pak Bagus nih ya. Kalau sepotong kami bahwa ini kan di Undang-Undang 22 tahun 2009 itu kan sudah disebutkan bahwa itu kan akan dikenakan terhadap yang tidak melakukan 2 tahun 2 tahun setelah STNK habis ya. Harapan kami kan memang ini satu, mungkin dari kami ini untuk penertiban data karena memang dari kami juga data kendaraan ini kan juga yang pasti kan kita belum tahu ya Pak ya. Memang tadi saya dari awal bilang bahwa terhadap unggahan tadi walaupun nunggak 10 tahun kita hitungannya cuma 5 sama 1. Nah ini kan kita juga seperti ini memfasilitasi ini, tapi demi ke depan, mungkin ke depan itu kita akan menjadi satu data ya Pak Bagus ya. Ada satu data KPM. Inilah menjadi wujud kami bahwa kami satu, pertama tertib kepemilikan. Saat tertib kepemilikan jelas kepemilikan kita nanti akan penagihnya jelas Mbak. Jadi kita jelas otomatis kan kita bisa berhitung bahwa pendapatan kita pajak itu berapa. Karena memang selama ini memang kita akui selama ini kita masih banyak sekali data-data yang mungkin bila data sampah ya, karena memang selama ini kalau data yang blokir ranmor, blokir apa itu kan kita memang belum hapus ya Mbak ya, karena memang suatu ketika akan muncul lagi, tapi nanti setelah ada terkait dengan 2 tahun hapus ini,
kemungkinan wajib pajak harus betul-betul memperhitungkan bahwa kalau itu menjadi suatu miliknya, ya harus dipajaki dalam arti dibayar pajaknya. Iya, kepemilikannya jelas. Ya. Nanti satu data, hitungan kami, bagi kita menghitung untuk PAD itu kita jelas ya. Kendaraan sekian, potensinya jelas. Tapi kalau yang selama ini kan, selama ini memang ada blokir ya, blokirnya, kalau yang Ranmor, itu seperti itu kan, data itu masih. Memang masih ada. Jadi kan kita juga berhitung kayak kesulitan. Oh iya. Jadi mengganggu ya untuk forecasting berapa jumlah pendapatan yang bisa kita terima. Iya, betul. Asumsikan masih ada. Iya, Nah, sebenarnya yang dimaksud tertib kepemilikan itu seperti apa tuh, Pak Sugeng? Gini. Jadi bahwa kalau wajib pajak itu kan sekarang kan sepeda motor ini kan beralihnya cepat ya. Iya. Nah, secara aturan kalau itu sudah dijual di dalam perda kita kan bahwa saya itu kalau jual dikasih batas waktu 1 bulan lapor. Kemudian yang beli juga sama 1 bulan segera untuk mengurus kepemilikannya. Jadi kalau saya jual kendaraan saya itu wajib lapor juga gitu? Iya. Ke Samsat? Iya. Berarti ini kan kembali lagi ke kepemilikan tadi. Jadi kalau kepemilikannya jelas, ya udah dilaporkan, kita blokir. Dengan membawa apa ketika lapor, Pak? Gini, kalau blokir ini memang tinggal membawa KTP, materai. Sudah cukup ya? Cukup. Kemudian kalau tidak usah kwitansi penjualan? Nggak usah. Kalau dulu kan untuk blokir itu kan kita harus di Samsat Indo. Tapi sekarang? Dengan Mitayani tadi, dimanapun layanan bisa. Jadi lapor ya, sudah memang dijual. Nanti ya kalau dijual, bawa KTP, pemilik, laporan, dibuatkan, tolong diisi nomor HP-nya. Sama nomor kendaraan yang dijual itu jangan lupa itu Pak ya. Karena kan nanti datanya keluar dari sana. Makanya nanti kan wajib pajak itu sambil lapor, mengisi nomor HP. Nanti nomor HP untuk mengklarifikasi betul enggak. Kalau sudah betul, kita blokir. Hasil pemblokirannya kita kirim pakai WA tadi, Mbak. Jadi wajib pajak itu sekarang kita kirim data suratnya, kita foto, kita kirim, wajib pajak sudah bisa mencetak. Jadi itu sudah diblokir gitu. Itu nanti pembelinya kalau nggak segera balik nama pas pajak tahunan baru tahu ya Pak ya. Kalau sudah diblokir. Tapi sekarang memang kalau sudah dijual memang sudah tahu dijual gitu sudah. Dengan adanya sebenarnya Mitayani dengan pemblokiran lebih gampang ya. Dengan mungkin nanti terkait dari kepolisian ada 2 tahun ini kita kan lebih jelas lagi. Bahwa memang kalau makin jelas. Memang nanti kan tilang elektronik ini kan berbasis data, otomatis kalau data kepemilikan jelas, ya sudah tilang langsung Pak Bagus meluncur surat pemberitahuan tilang, tinggal mau bayar tidak, kalau tidak mau bayar nanti akan terblokir. Iya baiklah. Itu bisa kita kemudian gimana cara kalau kita belum lapor bahwa ini sudah kita jual, ada pelanggaran kena tilang elektronik yang dapat surat cinta yang pemilik lama, gitu, ya kan, Mangundan? Ya, jadi sesuai yang disampaikan Pak Sugeng tadi, bahwasanya betul sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Lalu Lintas Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 bahwa kendaraan yang 2 tahun berturut-turut tidak dipajakin setelah STNK habis itu akan dihapus. Namun demikian tahapan saat ini baru tahap sosialisasi dan itu akan dilaksanakan di tahun depan 2023. Jadi tahun depan, awal tahun depan kalau itu masih belum dipajakin, data kendaraan itu dari database akan dihapuskan. Otomatis kendaraan itu sudah ilegal, tidak boleh lagi dioperasionalkan di jalan layang. Demikian seperti itu. Meskipun kendaraan baru Pak ya? Betul, tapi kan jadinya kan rugi toh. Beri kendaraan baru, beri kendaraan aja bisa, kenapa kok nggak mau pajaknya nggak bayar. Toh akan kembali ke pemilik kendaraan itu sendiri kalau terjadi apa-apa di jalan bisa untuk tercover jasa raharja. Itu masyarakat seringkali berpikirnya bahwa nggak mungkin kalau kemudian nggak bisa diisi lagi gitu. Bisa nggak sih diurus lagi gitu? Kalau filenya sudah tidak ada kan otomatis di data kita sudah dipanggil nopol itu udah tidak timbul lagi. Jadi udah nggak bisa didaftarkan lagi. Beda sama kendaraan baru. Kalau kendaraan baru kan data awal belum ada, kita ada surat-surat, ada faktur, ada nomor induk kendaraan yang didaftarkan ke kita, ada KTP, dilampirkan data itu kita proses baru. Nah kalau itu data di database kita sudah nggak ada, otomatis nggak bisa ditampilkan lagi.
Demikian. Dan tadi disampaikan Pak Sugeng masalah blokir betul sekali terkait dengan etle. Jangan sampai kendaraan sudah dijual untuk melanggar lalu lintas, nanti konfirmasinya ke alamat yang lama sesuai nopol yang lama itu tadi dikonfirmasi melalui kantor pos. Selain itu juga yang kendaraan roda 4, kalau kendaraan tidak diblokir, pemilik itu beli kendaraan baru, nanti pajaknya akan progresif. Pajak progresif itu lebih mahal, 25% dari PKB sebelumnya. Otomatis kan memberatkan si pemilik itu tadi. Jadi keuntungan blokir itu. Lapor kalau tidak dilapor. Kalau misalnya ya belum diblokir, terus pemilik yang baru itu kena tilang, suratnya kan ke alamat lama. Itu apa yang bisa dilakukan? Kan sudah bukan milik saya lagi, kau bukan milikku lagi. Atau seperti apa nih? Otomatis nanti di pajak, waktu bayar pajak tahunan itu nanti konfirmasinya kendaraan itu blokir tilang gitu. Harus konfirmasi ke Sudit Gakum di Lantas Polda DIY. Atau kalau masih punya kontak personal yang beli, kasih tahu itu ya. Itu berarti bisa ya Pak, dalam kalau melanggar dapat surat cintanya banyak gitu ya? Ya otomatis. Karena di Jogja itu sudah ada 4 titik kamera CCTV etle. Di Kulon Progo itu ditambah, terus di kota itu di Ngabean, terus di Ketandan, sama di Maguwo. Nah, sama di Maguwo ada 4 titik itu. Jadi kalau lewat baik loh ini Pak Komandannya. Jadi untuk malam hari pun jam 12 kaca filmnya 100% pun bisa tembus. Kena ya? Kalau nggak pakai safety belt ya. Jangan dilakukan. Betul ya. Kalau Dan kena foto saya juga nggak apa-apa. Kalau pas Pak Dibyo sama yang lainnya. Bapak dibahas di sini. Satu makanya kemana-mana kalau kira-kira beresiko tuh pakai jaket hijau Pak saya Pak. Kenapa? Biar dikira ojol. Nanti kan bilang ke istriku aku. Oke, baiklah. Pak Marpaung apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk Jasara Harja, pengurusan untuk khususnya klaim Jasara Harja sekarang memang lebih dipermudah lagi ya. Artinya kita sudah bekerja sama dengan 63 rumah sakit yang ada di DIY. Kita juga sudah bekerja sama dengan kepolisian, begitu juga dengan BPJS dan instansi terkait. Dan pengurusan juga tidak sulit. Jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan cukup lapor polisi, Jasara Harja yang bergerak. Ya, jadi tidak sulit. Misalnya korban kecelakaan terus dibawa ke rumah sakit, kita langsung menerbitkan GL, garansi letter. Seperti itu. Jadi terus kita memberikan inovasi-inovasi bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya korban kecelakaan lalu lintas. Berarti korban tidak perlu mengeluarkan uang dulu untuk biaya perawatan. Kita sudah berikan jaminan. Jadi korban atau keluarga korban melapor ke kepolisian, nanti petugas kita yang bergerak. Yang jalan. Dan kita langsung buatkan jaminan. Nalangi dulu ya. Betul ya. Sekarang udah nggak musim nalang, sudah cor semua. Talang cukup bocor. Jadi nggak ada alasan jual jasa tak talangi ke Jasara Harja, nggak ada ya Pak ya? Sudah oke, baik. Online. Sudah online. Jadi sudah tidak ada lagi dusta di antara kita. Sesudah kau bukan milikku, jangan ada dusta. Baiklah. Pak Aslam, saya akan tabayun ke pemirsa ya kaitan dengan yang diingatkan Pak Sugeng dan Mas Bagus tadi. Tentang apa? Tentang angka jumlah kendaraan di DIY. Karena di data publik kita di BPS itu jumlah kendaraan bermotor di DIY itu angkanya 3.125.000. Itu kendaraan roda 4 maupun roda 2. Didominasi dengan roda 2, yang roda 2 itu ada 2.629. Nah, dulu di pertengahan awal 2022 kemarin kita sempat diskusi dengan teman-teman DPKAD kaitan dengan janjiannya jumlah kendaraan di Jogja ini berapa sih? Kok penerimanya sekian gitu. Kemudian pajak terutangnya berapa? Nah, kita kepengen tahu pajak terutang itu. Karena pajak terutang ini kan akan melahirkan dampak punishment ya bagi teman-teman DPKAD dan kawan-kawan. Nah, ternyata setelah dikaji ulang, dari 3.125 data di BPS tahun 2021 itu
ada 700.000 kendaraan yang telat. Bahasa saya telat ya, telat bayar. Artinya dia sudah lama bayar gitu. Mungkin yang 700.000 kendaraan itu ono sing dadi becak motor, ada yang dadi odong-odong, ono sing parutan kelapa gitu. Nah itu kan tapi tetap masih aktif angkanya, ID-nya masih aktif. Berarti yang inilah yang dikatakan mengganggu tadi. Nah ya tadi yang tadi saya matur Pak Sugeng, saya sepakat biar Pak Sugeng dan kawan-kawan ini tidak terbebani piutang pajak. Itu karena kalau angkanya 3.129.000 itu publik kemudian loh kok ming semono ya Pak Sugeng. Nah biar tidak terbebani piutang pajak. Ini sudah dilakukan kajian oleh teman-teman BPKD, ternyata ada sekitar 700.000 kendaraan yang sudah lama nggak bayar pajak. Baik. Sebenarnya Bapak, ini setidaknya info ini kemudian membuka cakrawala berpikir kita bahwa sebagai masyarakat ya kita harus tertib supaya tidak mengganggu semuanya. Jangan-jangan ketika kita tidak tertib, tidak melaporkan, tidak memblokir dan sebagainya, ini impactnya macam-macam gitu. Ya, kaitannya juga itu, kaitannya dengan akuntansi transparansi pemerintah daerah gitu. Jangan sampai kemudian publik kok pemerintah daerah ada yang didelikkan yang juru peci ya, gitu. Maksud kendaraannya semuanya kok penerimaannya semono gitu. Berarti laki-laki Pak, kena peci. Terima kasih tepuk tangan dong untuk bapak-bapak yang luar biasa. Pak Aslam, Pak Marpaong, Pak Bagus, Pak Sugeng, matur sembah nuwun rawuhipun di sesi ini. Diskusi 1 jam ini membuat kita menjadi lebih sadar ya, bahwa ketika negara sudah memberikan sistem yang luar biasa, sudah membuat kemudahan-kemudahan, kenapa masyarakat tidak menggunakan ini. Selamat berjuang di lini masing-masing Bapak-bapak, terima kasih. Bapak Ibu di sana terima kasih juga sudah rawuh di sini. Ini menggambarkan betapa panjenengan luar biasa berkomitmen untuk nampak di media sebagai pelayan-pelayan di Kabupaten Kulon Progo atau Kulon Progo. Ya, Mas Tebio, pamitan kita ya. Di sini kita mampir deh ke Samsat Kulon Progo, mau lihat-lihat gitu ya, apa yang ada di sana, pelayanan dan sebagainya, termasuk membuktikan pelayanan-pelayanan dari pintu yang lain, misalnya Mitayani dan semuanya. Dan membuktikan kecanggihan etle itu ya. Nah ini loh ya. Yang cantik loh. Tapi jangan sampai kita kena tilang dong. Enggak, maksudnya ke potretnya itu loh. Oh iya, jadi biar di potret etle juga kita bisa gaya-gaya. Bawa produk Mbak sekalian. Branding ya? Iya. Yuk, kita nanti mau dihibur dengan lagu terakhir. Ini Rika and Friends, lagunya apa sayangku? Berharap tak berpisah. Berharap tak berpisah. Kita berpisah di sini tapi ketemu di Samsat Kulon Progo. Saya Indah Ardina. Saya Tebio Primus. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rika and Friends. Terima kasih ya Indah. Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan dirimu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat.
semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita.